Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, bersobok kita balia dalam program Wapi Ngobrol Pintar yang bertemakan Baradai pada malam hari kini di hari nan kasabaleh di bulan Maret di 2023. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur semua kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan untuk arwahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja dosa kami berada, doa terbaik dari kami seluruh kru SMTV termasuk bundo kita, Bundo Elmawati, yang alhamdulillah pada malam hari kini beliau hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber dalam program Baradai. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya beliau hadir pada malam hari kini suasana misi kami dari SMTV untuk memberikan edukasi kepada anak kemenakan kami yang berhubungan dengan adat istiadat di Minangkabau, mudah-mudahan tercapai hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kan begitu Bundo? Ya, alhamdulillah. Pemirsa, telah beberapa hari kita tidak bersobok. Itu bukanlah suatu kami sengaja, tetapi mungkin karena ada kesibukan baik dari Pak Datuk Panjalam dan juga termasuk Ambo sendiri. Jadi secara pribadi dan secara institusi dari kru SMTV mengucapkan mohon maaf kepada dosana Ambo baik yang berada di ranah maupun di perantauan. Pemirsa, bak kecil orang tua kita, orang Padang manjik banang dianjik lalu di Parampek lalu di Patigo. Tikok dirantang namanya panjang, elok dikumpan singkek sakiro kapagono. Tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita tamui narasumber kita malam kini pemirsa, yaitu Bundo Elma. Mari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersebut kita balik ya Bundo ya, dalam acara malam kini Baradai Bundo. Iya, mungkin sebelumnya kita sudah pernah jawab podcast, ya. Tapi di suasana yang berbeda ya Bundo ya. Iya, alhamdulillah Bunda siap Bundo ya. Alhamdulillah. Kalau itu Bundo, sebelum kita mulai tema kita yang telah kita share di flyer tadi, ya. Itu peran Bundo Kanduang dalam penerapan adat selingkah negari ya Bundo ya. Silakan Bundo sapolah pemirsa kita dulu. Silakan Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama atas rahmat nikmat yang tidak terhingga ya Pak Andi ya. Betul Bundo. Terutama rahmat sehat, rahmat iman dan Islam, dan lagi rahmat kita sebagai orang Minang. Iya Bundo. Kemudian salawat salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Andi. Iya Bundo. Atas undangannya mengisi acara malamku, yaitu acara Baradai. Terima kasih juga pemirsa SMTV. Kita mungkin kalau Ambo yang kedua Bundo ya. Ya. Mudah-mudahan pertemuan itu adalah pertemuan yang membawa berkah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin tidak sempurna apa yang mau sampaikan nanti. Iya Bundo. Karena sempurna itu adalah milik Allah. Iya. Ya, namun dengan itikat baik
kita ingin menyampaikan apa yang mungkin kok sakiti jadikan lawi, Iya betul betul. apa kita jadikan gunuang Iya. gitu ya. Ambo Elmawati mengucapkan selamat kepada dosana sadonyo, baik yang di ranah maupun yang di perantauan. Selamat mengikuti acara kita Malangko Suara Minang TV, Suaranya orang awak. Subhanallah. Ya, terima kasih Bundo. Ya, lah disapu pemirsa kita Bundo. Iya. Ya, alhamdulillah Bundo. Kalau pemirsa kita Bundo, Iya. lah tersebar di mancanegara Bundo. Alhamdulillah sampai ke Kanada. Iya. Ya, juga di Timur Tengah Bundo. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini suatu partisipasi dari SMTV untuk memberikan informasi pencerahan kepada saudara-saudara kita yang berada di seluruh jagat raya aku lah Bundo. Ibarat kata ya. Baik Bundo. Alhamdulillah dek wakatulah bajalan juo. Ko arilah pada malam juo ko Bundo. Kita cuba bahas sesuai dengan judul flyer kita ko Bundo atau tema kita, peran Bundo Kanduang dalam penerapan ASN. Bukan aparatus sipil negara Bundo ya, tapi ada selingkah nagari. Baik Bundo, mungkin versi Bundo Kanduang. Ya, mudah-mudahan ini sangat erat sekali karena ambo bertanya, yo kanan si pangka mana? Kan itu Bundo ya. Baik Bundo, kalau pandangan Bundo atau memaknai tentang adat, kemudian selingkah nagari, kemudian nagari Bundo. Mungkin bisa Bundo cucu papakan kepada anak kita Bundo. Silakan Bundo. Sebenarnya kalau bicara tentang adat, mungkin lah beberapa kali lah disampaikan oleh narasumber kita yang pakar adat ya. Iya betul Bundo. Bapak Datua. Jadi mungkin Amun akan bicara tentang definisi adat gitu. Oh gitu Bundo ya lah. Yang jelas adat itu suatu norma, aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Dan itu harus dipatuhi. Dan seandainya kita langgar, itu akan kena sanksi. Sanksi itu bukan dia merupakan hukum yang tidak tertulis ya. Betul Bundo. Karena dia tidak tertulis, kita melanggar, itu tidak akan kena sanksi hukuman misalnya di penjara atau misalnya misalnya kalau di pegawai harus dipecat gitu, enggak. Cuman hukuman dari masyarakat adat itu jauh lebih berat daripada hukuman dan hukum yang positif, yang misalnya hukum harus dipenjara sekian bulan gitu, atau bayar denda gitu. Tapi kalau hukuman dari hukum adat itu kita merasa itu lebih berat gitu. Dan mengenai adat itu Pak Andi, kita kan mengenal juga namanya etika, attitude dan segala macam lah ya. Itu orang kalau di kecian ndak baik tika nawaang do gitu. Itu ndak akan tersinggung. Bu Indo. Tapi kalau di kecian pajako ndak baradai gitu. Itu Bundo, sampaikan nenek moyang awak itu tersinggung. Karena kalau kita merasa dikatakan orang tidak beradat, berarti awak ndak diajarin di nenek mama awak, ndak diajarin di bundo kandung awak gitu. Jadi awak tuh memang orang yang tidak tahu sama sekali apa-apa tentang adat gitu. Bundo itulah kalau di kampung mengecian orang ndak berada itu pantang bana Bundo ya. Jadi mending kecian orang kok ndak sopan seketik jo anakku. Itu mungkin ndak akan tersinggung. Tapi kalau di kecian pajak kok ndak berada gitu. Itulah kalau yang sangat baik bana tuh Bundo ya. Bundo. Subhanallah. Sampaikan nenek moyang awak, datuk awak gitu kan, mandi saku awak. Tadi tidak pernah majakan awak tentang adat gitu. Betul Bundo ya. Beradat gitu. Jadi makanya untuk yang muda-muda jangan sampai mengecekkan tidak beradat gitu ya. Jadi namanya adat itu, dan jangan mengecekkan orang itu tidak beradat doh. Semua orang itu punya adat. Punya adat Bundo ya. Mungkin cuman adatnya berbeda gitu ya. Mungkin buat kita adat itu
menurut hukum dan norma kita harus kita patuhi, menurut orang lain enggak gitu. Iyalah, Jadi benar. adat itu berbeda masing-masing daerah. Terus apakah kita cinta akan adat gitu ya? Iyalah, iya. Nah, kalau orang Minang kok Pak Andi, Iya. kayaknya sangat cinta akan adat Minangnya ya. Iyalah. Kita buktikan dengan Minang Festival Patangko. Iyalah, berapa yang lalu Bunda ya? Iya, itu bundu-bundu kanduang itu, Iya. hujan-hujan, Iya. beliau itu menjujuang jamba, Iya. itu 100 jamba lebih ya. Subhanallah. Nah, dari Bajalan hujan-hujan dari kantor BP Batam ke alun-alun Angko Putri menjujuang jamba itu barek itu kan Pak Andi. Iyalah, betul Bunda. Tanpa diperintah, tanpa dikomando siapapun, tanpa diberikan misalnya kalau nak datang kok di dando gitu. Iya. Tidak ada paksaan, Iya. tapi beliau dengan sukarela pitih sendiri tuh Pak. Oh, subhanallah, iya Bunda, iya. Jadi itulah tanda kecintaan beliau bundu-bundu kanduang Kitoko terhadap adat istiadat Minangkabau. Iya. Mereka ingin melestarikan, mereka ingin dilihat oleh orang banyak nih, Iya. terutama masyarakat Batam. Iya Bunda. Apalagi lah broadcast lo di SMTV ya. Iya. Terus nanti apalagi di media sosial ya, yang Facebook, yang Iyalah, betul Bunda. dari kawan-kawan itu. Jadi kan udah hampir sedunia lah orang melihat gitu. Iyalah, ya. iya. Itu salah satu pelestarian dari itu adat tadi, bahwa mereka tuh merasa saya ini orang Minang. Iyalah, betul Saya Bunda. cinta dengan Minang, saya cinta dengan Iya, budaya adatnya. Minang dan Iya. adat Minang. Iya Bunda. Cuman mungkin gitu Pak Andi, Iya. bundu-bunduku cinta gitu ya. Iyalah. Tapi apa itu adat itu mana Ba'a melestarikannya, Iya. Ba'a adat itu apa bagian-bagian adat mungkin tidak sampai ke situ. Iyalah, betul Bunda, Jadi ya. mungkin nanti malam kok kita coba Iya. membahas ya Begitu. tentang misalnya adat kok kan dibagi ampe. Iya, betul Bunda. Ada adat yang sama naik adat. Sahabat adat, betul. Kalau adat yang sama naik adat kok sifatnya universal. Universal, Kan? umum Bunda ya. Umum ya. Iya. Dan itu sudah hukum alam, misalnya Iya. kayak sifatnya air Iya, itu mendinginkan, mengalir ke bawah. Iya. Gitu. Sifatnya api itu membakar. Gitu Iya. ya. Jadi itu tidak bisa ditentang lagi. Gitu. Oh, iyalah. Itulah namanya adat sebenarnya adat. Iya. Kemudian kan ada dojo yang adat yang teradatkan. Iya. Adat yang teradatkan itu adalah suatu kebiasaan, tata laku, tata kehidupan masyarakat Iya. yang disusun oleh nenek pimpinan adat, betul, ya? pimpinan adat, nenek moyang awak sesuatu lah gitu. Iya. Misalnya adat pernikahan, Iya. adat pengulu, ada mulai dari lahir itulah ada adat. Lah, adat Bunda, ya, iyalah, betul ah. Iya, iya. Mulai ada mambubuan namanya kan. Iya. Setelah itu ada mambubuan itu anak baru lahir. Nah, iya, iya. Kemudian ada Mbak aku turun mandi. Turun mandi, turun pajak, ya. Iya, Ya. sudah itu ada sunai rasul. Iya, iya. Mulailah peningkatan ada Minang gitu Iya, kan, ada betul, betul. tando, Iya. kemudian sampai ada pernikahan, ada Iya. adat tua. Itu sebenarnya adat itu diatur oleh hukum yang tidak tertulis, tapi itulah disusun oleh Disusun, nenek ya. moyang awak gitu Betul, kan. betul Bunda, iya. Yang disampaikanlah namanya adat yang teradatkan. Iya. Itu seluruh Minangkabau urutannya tuh sama gitu. Iyalah, iya, iya Bunda. Misalnya kalau datuk ya datuk, misalnya Iya. datuk tuh misalnya mulai darinya pemilihan untuk yang datuk itu siapa, Iya. garis keturunannya dari mana, itu sama gitu. Sama Bu ya. Itulah diatur namanya yang adat yang teradatkan. Teradatkan gitu kan. ya Bunda ya. Kemudian untuk melaksanakan adat yang teradatkan itu adalah namanya adat yang diadatkan lah. Ada diadakan Adat Bunda ya. diadatkan tuh, Iya. dari adat yang teradatkan tadi itu kita di Minangkabau itu kan dibagi pula lah ya. Iya. Pelaksanaannya Mbak Ako. Di masing-masing negari gitu. Bunda. Masing-masing Iyalah, negari. iya betul. Di masing-masing mungkin kita yang Tigo Luha, kemudian ada yang di daerah pesisirnya gitu. Iya, iya. Pelaksanaan itu beda-beda. Iya Bunda ya. Beda-beda, itulah namanya adat yang diadatkan. Ada diadakan ya. Diadatkan kok
Dinya menyesuaikan. Iya Bunda, iyalah. Menyesuaikan dengan kondisi alam. Kondisi alam betul kok, geografisnya Bunda ya. Geografisnya Iyalah, bagaimana gitu. Kemudian ya contohnya di daerah pesisir. Iya. Mungkin adat yang kecil aja lah makan gitu ya. Iya, iya. Makan untuk samba, mungkin banyak ikan gitu. Iyalah betul Bunda, iya iya. Tapi kalau untuk di Dare, karena di Dare itu geografisnya dingin. Iya. Kemudian juga pasar kan jauh. Kalau dulu pasar kok kan zaman siswa tuh pasar jauh makan gitu kan. Iyalah betul Bunda. Iya. Adalah makanan itu makanan yang awet. Misalnya rendang. Iya iya. Maco badal itu Pak Andi. Iya, lain Bunda. Iya. Makanan adat. Gitu. Iyalah iya. Jadi itu namanya menyesuaikan dengan geografis. Geografisnya. Oh iyalah lingkungan Bunda ya, siap Bunda. Jadi namanya ada yang diadakan dan akhirnya ini kok disebut ada Selingkah Nagari. Ada Selingkah Nagari betul Bunda. Selingkah Nagari. Iya. Kemudian yang terakhir itu ada istiadat. Ada istiadat betul. Kalau ada istiadat tuh kayaknya lebih ke arah kesenian. Iya iya, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari Bunda. Iyalah. Kebiasaan keseharian lah gitu, iya. Yang lebih arahnya ke membuat kesenangan lah. Gitu. Iyalah betul Bunda. Ya, jadi itulah ya mungkin kalau untuk kita berkelanjutan gitu iya, Bunda, iya. itu akan biar mengarah nanti ke adat Selingkah Nagari kok mungkin kita Pak Andi iya. kita bahas nanti ya secara berkala Bunda ya. Iyalah betul Bunda. Ada misalnya ada mambu buah bayi gitu. Iyalah betul. Mambu anak. Iya. Itu mungkin dari masing-masing nagari gitu. Iyalah iya. Kemudian ada dulu namanya manjujai. Manjujai iya. Pak Nili nengah tuh masuk. Manjujai. Ada nih Bunda. Mungkin daerah berbeda gitu ya. Nah, itu di Minangkabau sendiri ada. Oh, ada Bunda ya. Iyalah. Manjujai itu kan anak bayi kok iya. Itu kalau nyalah mulai pandai galak, nah itu dijujai. Dijujai, iya. Dijujai dengan bahasa-bahasa, dengan aku kalau secara Islami dengan salawat. Oh gitu Bunda. Itu ada apa? Ada momennya, bersama gitu Bunda gitu. Iya, oh gitu ya, iyalah iya. Ada bakonya yang menjujai. Oh iya. Itu nanti mungkin ada kesempatan lah kita bahas. Insyaallah siap Bunda. Kemudian ada turun mandi. Iya. Turun mandi itu kalau mungkin di Tampe Ambo ya Tampe Pak Andi walaupun sama-sama orang agam. Iya Bunda. Beda mungkin. Iyalah. Pelaksananya Bunda ya. Iyalah iya. Terus kemudian ada namanya sedek turun mandi, sunai rasul. Rasul iya Bunda. Sunai rasul kalau di Nagariwa kan tidak bantu di siko berpesta-pesta kan. Iya betul. Itu tetap ada yang sakralnya. Iyalah iya Bunda. Misalnya dari bakonya magikan kain sarung, apa gitu. Kemudian lah mulai meningkat remaja, magia galang. Iya. Itu Bunda. Ya jadi itulah namanya nanti mungkin kita lihat. Ya mungkin mudah-mudahan pembahasannya iya baik-baik Bunda siap. Iya. Kita lihat dengan pembahasan yang lebih dalam gitu. Iya baik. Terima kasih Bunda. Kalau karena kita perdana. Iyalah Bunda ya. Secara umum dulu. Iya boleh Bunda. Baik Bunda. Itulah mungkin namanya yang ada Selingkah Nagari itu. Iya. Suatu hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau norma-norma yang telah dituangkan dari adat yang teradatkan tadi, bagaimana pelaksanaannya di masing-masing nagari yang menyesuaikan dengan lingkungan setempat, dengan geografisnya, dengan kebiasaan-kebiasaan orang setempat di situ, gitu. Dan ada Selingkah Nagari kok bukan satu kenagarian Pak Andi. Bisa dalam satu nagari itu, itunya nagari kan ada jorong. Iya betul, jorong. Mungkin jorong yang siap, jorong yang lain tuh beda. Beda Bunda ya, iyalah iya. Jadi mungkin pengaruh dulu, misalnya kanagarian, contohnya dengan Nagari Ambo aja lah di Lasi gitu. Lasi itu antara Lasi Tuo, Lasi Mudo dan Pasanehan itu beda. Lasi itu Lasi Mudo itu sama, tapi di Pasanehan itu
ada Salingga Nagarinya malah mengikuti ke Bukit Batabuah. Iya Bunda, iya Jadi iya. mungkin ada pengaruh geografis, ada pengaruh siapa yang datang lebih dulu. Iya, iyalah betul. Jadi itulah yang membuat adik Salingga Nagari kok masing-masing yang nagari-nagari ketek itu berbeda. Berbeda, luar biasa Bunda. Iya, itu. Subhanallah. Terima kasih Bunda ya. Ya. Ini suatu hal yang berhubungan dengan ASN Bunda ya. Iya, Ada ASN. Salingga Nagari luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa kita ya, Iya. terutama generasi muda Bunda Generasi muda, yang ya. aduh di perantauan. Iya. Ya, mungkin kalau di ranah mereka ada kegiatan yang berhubungan dengan Iya, adat ya. iya, iya. Tapi perlu juga kita ingatkan itu Bunda ya. Iya, Ya, iya. Abana dan ada Salingga Nagari tadi. Baik Bunda, kita tahan sebentar. Iya. Nampaknya pemirsa kita langsung respon ya. Kok bertanya barangkali Bunda Iya, atau memberikan komen gitu. Kita baca dulu sebentar Bunda ya. Iya, salah. Baik. Ya. Yang pertama dari Bu Des Manis Bunda. Iya, Bos Assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh Bunda Elma dan Pak Labai Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Des, subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Bu Des menonton ini, mudah-mudahan menonton lagi nih Bu Bunda. Iyalah. Kemudian Pak Donald bin Rajab. Assalamualaikum Pak Labai, Ju Bunda Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Donald. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Pak Fred Azwansah Jonhar. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam Dusanak Suara Minang TV dan juga Bunda Elma. Memang harus diketahui oleh generasi muda Minang peran serta Bunda Kanduang dalam adat Salingga Nagari. Ya, subhanallah. Terima kasih Pak Fred telah memberikan suatu edukasi dan motivasi nih kepada generasi muda kita nih Bunda ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah nanti lebih mendetail lagi Pak Fred. Nah. Kemudian Bapak Ridha Yuserizal. Assalamualaikum Suara Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridha Yuserizal. Kemudian masih Pak Ridha lu banyak Bunda. Iya. Suara Minang TV, suaranya orang awam. Betul. Pak Ridha, terima kasih. Kemudian Uni Yeti Zakaria, alhamdulillah. Minantu Uni itu MC-nya yo. Subhanallah. Kau dari Tangerang kau Bunda. Alhamdulillah. Jadi itulah Bunda. Iya. Jangkauan dari apa MTV kita. Baik. Bunda. Itulah dosen-dosen kita memberikan komentar. Yang pertanyaan lalu di sini Bunda. Lalu sekolah. Baik, kita lanjutkan Bunda. Iya. Tadi Bunda menyampaikan secara umum ataupun mendetail juga ada tadi Bunda mengenai adat Salingga Nagari itu. Iya. Ya. Kemudian ini ada judul kita kan peran Bunda Kanduang Bunda. Peran Bunda Kanduang. Kira-kira di posisi ya Bunda Kanduang itu berperan dalam mengaktifkan ya atau ibarat kata mempertahankan adat Salingga Nagari itu Bunda. Ya, kita kaji di ranah dulu, baik di perantaan Bunda. Silakan Bunda. Kalau secara adai, ambo lah termasuk ada beradai kok gitu. Apa itu Bunda? Karena dalam di Minangkabau itu, iya Bunda. seorang laki-laki yang sudah berumah tangga, iya. itu tidak boleh dipanggil namu lagi. Gitu. Betul Bunda. Iya. Jadi mungkin ya pada kesempatanku, ambo minta maaf lah kok. Iya Bunda. Ya dari tadi ambo panggil Pak Andi aja. Oh gitu Bunda ya. Subhanallah, iya Bunda. Jadi ya Pak pemirsa Suara Minang TV, ternyata host gitu kok seorang sultan. Iya. Ya, bagalah Labai Sultan betul Bunda. Iya. Kalau Labai kok di kampung kita, iya. Itu orang yang alim biasa, yang ya insya Allah dan host kita memang seorang yang alim gitu ya, sesuai lah dengan gelarnya gitu ya. Labai Sultan. Labai Sultan Bunda. Jadi ambo minta maaf. Iya, sama-sama Bunda. Kalau anak memanggil namamu enggak masalah kan. Kan tapi itu. Ikut Serancak. Iyalah betul. Silakan Bunda. Ambo bapak ambo tuh udah tua. Udah tua Bunda, iya. Jadi ambo pergilah ke rumah nenek ambo. Iya. Jadi bapak ambo tuh yang kayak datu, ambo kelas 6 SD. Iya. Jadi biasanya
nenekku memanggil apakku, namanya nama bapak Ambo Ilyas gitu. Pak Ilyas, iya. Kalau di kampung kan panggilnya Lieh Ilyas, gitu ya. betul Bu. Bunda. Jadi pagi itu apakku sebelumnya ke makamnya singgah ke rumah orang tua nenek iya. Nenek Ambo dulu. Iya. Jadi biasanya itu rata-rata minum kawa istilahnya di kampung. Iya, betul. Kopi minum kawa. Itu ada tua itu minum kawa lah dan lataan katanya minumlah katanya bolah anak ada tua minum. Iya. Kita kaget gitu ya. Iyalah. Kagetnya kok berubah panggilan oh, gitu. Iyalah, iya betul. Oh, iya. Nah dari situlah Ambo makin tertarik dengan adat. Dengan adat Minangku gitu. Demikian patuhnya nah terhadap hukum yang tidak tertulis tadi. Betul. Seorang ibu yang lah melahirkan anaknya, lah menggadangkan, lah yang kayak perlu jadi datuk gitu kan. Iya. Tidak mau lagi memanggil anaknya dengan sebutan nama. Iya. Itulah. Jadi begitu hebatlah ada Minang. Iyalah, iya betul. Iya. Jadi ya Ambo minta maaf sekali. Iya, itu sama Bunda, barakallah. Itulah namanya situlah mungkin kita masuk peran Bunda Kanduang. Peran Bunda, silakan Bunda ya. Jadi Bunda Kanduang itu kan ibu betul. Ibu kandung lah gitu ya, ibu kandung yang istilahnya yang telah melahirkan kita. Iya. Tidak ada makhluk yang tidak dilahirkan oleh ibu kecuali Nabi Adam. Iya. Nah, jadi semua dilahirkan oleh ibu. Iya. Nah, bahkan katanya di namanya sunnah Rasul itu mengatakan yang dihormati itu ibumu. Iya. Kemudian baru ayahmu. Berarti kan ibu itu begitu dimuliakan. Iya. Mungkin nanti kalau secara agama Pak Labe lebih paham lah ya. Di situ di Minangkabau karena kita ada bahasan di sarak bahasan di Kitabullah itu ibu itu memang wanita yang mulia. Yang paling dihormati gitu ya. Nah, kemudian dari ibu kandung tadi kita kan punya kelompok besar, kelompok kecil dulu yang serumah gadang. Sama kadang kemudian yang sebatang payung yang tua itu ada ibu yang ibu kalau mungkin kalau di kerajaan itu namanya Ibu Suri lah ya. Ibu Suri ya, betul. Yang berfungsi dia sebagai mandi sako. Iya. Mandi sako atau bundo adai lah. Bundo adai. Bundo yang memegang harta pusaka gitu ya. Dan beliau itulah yang namanya Pusik Jalu kumpulan tali. Iya. Yang kapai sampai batanyo kepulang sampai babar itu. Iya. Beliaulah yang pemegang kekuasaan tertinggi di rumah di dalam batang payung tadi. Iya. Jadi bukan datuk. Iyalah Bundo tadi. Bundo Mandesako tadi. Beliaulah yang memegang semua warisan. Iya. Makanya disebutlah Bundo Kanduang Sakoko. Aku namanya kunci arek bilik dalam. Pusik Jalo kumpulan tali limpapeh rumah nan gadang. Iya. Ya kapai sampai batanyo kepulang sampai babar itu. Jadi ada orang yang mengatakan limpapeh itu sejenis hewan yang tabang-tabang dalam rumah. Sebetulnya bukan itu. Bukan itu Bunda ya? Bukan itu yang limpapeh. Limpapeh itu adalah tiang utama rumah gadang. Iya, tiang utama ya. Rumah gadang. Jadi sebagai tiang utama itu kan kayu yang paling kuat, yang paling kokoh. Ya. Dan ini akan menjadi tumpuan dari tiang-tiang yang lain. Ya. Kan mengacunya ke tunggak macu itu tadi. Ya, betul. Ya, kalimpapeh tadi. Ini harus dari kayu yang kue, yang lurui. Ya. Kalau bengkok sekitar tidak terpakai loh jadi limpapeh itu. Jadi tiang utama itu. Nah begitu aja lah Bundo Kanduang itu bisa diumpamakan sebagai limpapeh tiang utama rumah gadang. Iya Bundo, iya. Jadi dialah yang pemegang kekuasaan tertinggi di dalam kaumnya. Itu Mandesako. Kemudian ada yang ada sekitar tahun 60 sekian lah gitu di
Minangkabau ko dibentuklah suatu organisasi perempuan Iya Bunda. yang dinamakan karena anggotanya ada semua perempuan, dinamakanlah organisasi itu Bundo Kanduang. Iya. Itu di tahun 60-an dibentuk di daerah 50 kok di Payakumbuh. Payakumbuh ya. Nah, dari oleh LKAM. Jadi yang membentuk Bundo Kanduang itu dulu ada tokoh-tokoh Minang, perempuan Minang, dan dengan dukungan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau. Iya, iya Bunda. Dan sampai kini organisasi itu sudah berkembang ke seluruh dunia. Ya. Lalu malah namanya Bundo Kanduang Mancanegara. Iyalah, subhanallah. Iya. Gitu. Nah, di mana peran ketiga tokoh ini, peran Bundo Kanduang sebagai ibu Kanduang, sama Mandeh Kanduang awak, dan di mana perannya Bundo Kanduang Mandeh Sako atau Bundo Kanduang Adai, dan di mana peran Bundo Kanduang sebagai organisasi perempuan Minang. Nah, perannya itu tidak bisa dilepaskan. Betul Bunda. Nah, ketiganya ini punya peran yang sama, yang porsinya mungkin beda, dengan porsi yang berbeda, tapi perannya itu Bundo Kanduang inilah yang bisa melestarikan Adat Salingkah Nagari tadi. Jadi bukan hanya Adat Salingkah Nagari, tapi secara keseluruhan adat Minangkabau tadi. Nah, karena bukan kita mengecilkan arti kaum laki-laki ya. Iya, benar. Di Minangkabau itu kita sudah punya kesetaraan dari zaman dulu. Orang masih berbicara nih tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Iya. Di Minangkabau itu tidak dibicarakan lagi kesetaraan gender. Karena beberapa tahun yang lalu sudah dilaksanakan. Zaman Seiswa, Bundo Kanduang tuh derajatnya itulah ditinggikan gitu. Karena udah istilahnya setara gitu. Setara. Jadi begitu hebat lah Bundo Kanduang itu. Bundo Kanduang di Minangkabau. Dan kebetulan di Batam, ya kalau pengen melihat peran Bundo Kanduang itu, itulah waktu Minang Festival itu. Iya Bundo, ya. Tanpa ada yang mengomando secara satu komando, tapi cuma diminta gitu kan. Diminta oleh ketua panitia, tolonglah bundo-bundo, subhanallah, jamba gitu kan. Nah, jadi kok anak-anak muda kok anak dodana gitu kan. Tolonglah bundo-bundo. Nah, dari mana bundo-bundo ini punya uang untuk menghadirkan 100 lebih jamba waktu itu. Iyalah, betul Bundo, bahkan betul. Kalau enggak salah itu dari Bundo Gondoriah, dari PKDP. Itu paling banyak jambanya. Iyalah Bundo, iya. Jadi di situ kita melihat peran Bundo Kanduang itu sangat luar biasa gitu. Nanti mungkin kita lihat dulu dari peran Bundo Kanduang sebagai ibu sejati, sebagai mandeh lah. Iyalah, iya Bundo. Gitu ya. Kalau dalam Islam kan dikatakan ibu itu madrasah utama. Madrasah utama, iyalah, betul benar. Disitulah awal kita belajar seorang ibu lah, mulai dari manjujai tadi. Iyalah Bundo. Mulai dari hamil itu kan lah mulai itu kebiasaan-kebiasaan baik yang ditanamkan ke anak, kemudian lah mulai dari manjujai mungkin dengan salawat-salawat Nabi gitu kan. Itu kita sudah menanamkan nilai-nilai luhur kan anak. Nanti kemudian anak itu mulai beraja berjalan, beraja bisa mengecek gitu. Si ibu tadilah yang mengajarkan kata-kata pertama apa yang harus diucapkan. Iyalah, betul Bundo. Jadi di situ jale Baso itu tadi balik tidak baradai tadi. Iyalah, betul. Kalau seorang dikatakan tidak baradai, berarti kita sudah memberikan jas ke ibunya gitu kan. Iyalah, berarti betul. ibu pun tidak majak anaknya gitu. Iyalah, betul Bundo. Sekali-kali kalau mengecekkan orang tidak baradai itu sampaikan sum-sum rasanya. Iyalah Bundo, iya. Dan sekali-kali mengecekkan orang tidak baradai. Iyalah, betul Bundo. Jadi itulah peran ibu. Nah, mulainya anaknya
bisa makan, Iya. mengajarkan makan, kemudian bisa bicara dengan apa-apa yang harus dibicarakan gitu kan. Iya, iya. Misalnya kalau di kampung kami Iya. bahasa Aden, Iya. Aden itu bahasa yang kasar. Kasar, gitu. betul-betul Bunda. Iya. Kasar gitu. Jadi di kampung Ambo tuh orang kalau nyolah bawaan ke anaknya, Iya. itu nyolah berang mana. Lah berang mana iyalah ya Bu ya. Nah, kalau kau manggil kau ke anaknya, nah, itu anaknya pedusi, Iya. itu nyolah berang gitu. Iyalah ya. Dari situlah peran si ibu tadi menanamkan nilai-nilai agama, nilai sosial, Iya. termasuklah nilai adat tadi. Iya Bunda. Nah, mulai ngerti, itu mama ang tuh gitu. Iya, Itu betul. mama tuh ke rumah kata. Kalau kayak yang anaknya yang pedusi, mama ke rumah tuh capek ambil kode gitu Oh, kan. betul tuh. Itu si Tutup ibu. aurat gitu Iya. ya, iyalah betul. Jadi kalau mama tuh ke rumah, Iya. Ambo karena masih ketek-ketek itu masih karena Ambo di kampung sampai kelas 1 SMP. Satu SMP Bunda ya. Iya, tapi dari ketek karena Ambo dalam lingkungan tuh kakek Ambo dah tua. Iya. Jadi orang anak-anak muda tuh tiap malam ke rumah belajar tentang Oh, adai. iyalah betul-betul Bunda. Di situlah Ambo mengenal adai. Subhanallah ya. Jadi kalau mama tuh ke rumah tuh kalau ndak pernah lupa nawat disuruh. Oh iya, menjauh Bu ya. Menjauh, ya. Iyalah betul Bunda. Apalagi kalau ada pembicaraan-pembicaraan yang antara mama jo ibu awak, Iyalah. awak ndak boleh mendengar. Iyalah betul-betul Itu Bunda. sudah ditanamkan bahwa ini ada rahasia-rahasia antara orang tua yang anak tidak boleh tahu. Iya Bunda, Jadi itu subhanallah. ditanamkan Mbak menghormati ke mama, Mbak menghormati ke keluarga besar. Keluarga besar. Karena dulu kan awak hidup dalam keluarga besar, ndak rumah. Kalau kini kan awak di rumah awak apa anak, Iya. ibu. Ibu ya. Kalau di kampung rumah awak tuh walaupun bukan rumah gadang, Iya. tapi misalnya Ambo di rumah Ambo tuh yang dibuat dek kakek Ambo, Iya. tuh kakek nenek, ibu Ambo, adiknya, Iya. satu keluarga walaupun itu satu keluarga inti, Iya. tapi besar gitu Iya, kan. iya Bunda. Nah kalau keluarga inti yang sebetulnya itu kan cuman bapak, ibu, anak gitu. Iyalah ya. Tapi kalau di kampung itu enggak gitu. Iyalah Ya. betul. Jadi itu dari ketik itulah diajarkan. Iya. Ada hal-hal yang anak kecil boleh tahu, Iya. ada hal-hal yang anak kecil tidak boleh tahu. Iya. Itulah peran si ibu tadi. Iya betul Bunda. Sampai ke makan Iya. itu kalau misalnya di kampung tuh bapak Iya. waktu kan biasanya ndak menatap di rumah dong. Iya. Beda aja kini lah gitu ya. Iya Bunda. Apa Ambo tuh kalau pulang tuh biasanya sholat maghribnya dulu di suraunya di rumah mama ibunya. Ibu dia Pokoknya ya. ke rumah awak makan malam ya, makan Iya. malam. Itu khusus makan tuh makan yang kakek apa. Iya. Nah itu anak-anak kalau bisa jangan barabui makan dulu. Iyalah, jangan, iya gitu. itu Bunda Sampai ya. ke situlah diajarkan, Iya. itulah perannya seorang ibu. Iya gitu. betul Bunda. Mulai dari bahasa, dari apa namanya cara makan, Iya. cara bergaul, Betul, gitu. Bunda. Ya, menghormati mama. Itu Iya. diajarkan, ibu yang mengajarkan. Iyalah Bunda. Sebelum anak tadi mungkin kalau nyolah mulai lah umur 6 tahun, 7 tahun nyolah keluar, Iya. itulah beda lah tambah lah dari lingkungan, dari Iya. sekolah, dari sekolah, tapi dasarnya itu dari si ibu tadi. Si ibu tadi Ya, betul itulah Bunda. Iya. peran ibu sebagai ibu kandung ya. Indo kandung ya. Ibu kandungnya sebagai ibu yang melahirkan. Kemudian si ibu ini juga lah yang mengajarkan mama tadi kan, mama Ya. awak mama yang datu, yang mama itu kan tidak seluruhnya mama datu doh. Iyalah betul betul Bunda. Iya. Jadi ada mama yang misalnya mama kandung, mama Iya. sana ibu je bawa, mama Iya. sana inya gitu. Iya. Jadi perkenalkan tuh Bunda ya. Perkenalkan di Iyalah sana, betul jadi Bunda ya. kalau anak pedusi misalnya mamanya sakit itu
kan amaknya Pak Iman itu dibawa tuh anak tadi supaya tahu itulah mama kau. Iyalah, diperkenalkan Bunda ya. Iya, siap. Gitu. Nah itu mulai dari hal yang kecil gitu, jadilah tertanam kebiasaan-kebiasaan yang namanya adat, walaupun dia tadi kita katakan itu tidak tertulis dan tidak ada hukum yang tidak ada sanksi yang mengikat, tapi sanksi dari masyarakat itu jauh lebih iyalah Bunda. Lebih barek itu Bunda ya, subhanallah. Itulah anunya peran ibu yang sebelum ibu tadi menjadi bundo kandung, betul ya. Jadi dia lebih dulu dia menjadi ibu kandung dari anaknya, kemudiannya meningkatlah jadi mandeh sako. Iya, mandeh sako itu bundo kandung adai ya. Adainya memang bundo kandung dalam kaumnya. Betul. Sekaum itu kan diperintah oleh seorang pengulo atau datua. Kalau yang di Sumatera Barat tuh yang nggak pakai datuk kayaknya Damas Raya masih rajo. Karena kombinasi dengan itu Bu, dengan adat dusun itu di Jawa nampaknya Bu. Iya. Jadi mungkin juga kayak yang keturunan dari Pagaruyang. Pagaruyang itu yang asli Bundo Putiro Reno itu nya nggak datuk dah. Oh iya, betul Bunda. Iya Bu, ya gitu. Jadi itulah anunya ke anak tadi lah dikenalkan lah gitu. Iya. Datua, mama kandung, mama sana ibu, terus datuanya, mungkin datua. Iya benar. Nah, jadi si ibu tadi lah yang berperan bukan dua tadi. Iya. Baik Bunda, benar sekali Bunda. Ini kalau Ambo memberikan penghormatan pada bundo kandung, seperti kau bunyi Bundo. Bundo kandung limpapeh rumah Nagadang Sumara alam Minangkabau. Seterusnya kepada generasi muda, elok tapian dan muda, elok kampung dan tua, elok negari dek panggulu, elok musaji dek tuangku, elok rumah dek bundo kandung. Nah Bundo, kalau kita ambil peran penghormatan ini, elok rumah dek bundo kandung, kira mungkin pemirsa kita terutama generasi muda Bundo, mungkin bisa dicucuk papahan Bundo makna dari elok rumah dek bundo kandung tadi Bundo. Mungkin Iko masih peran bundo kandung sebagai ibu kandung ya. Ibu kandung Bundo ya. Mungkin lalu masuk ke bundo kandung Mandesako atau iyalah betul. Jadi masih bundo kandung ibu sejati. Ibu sejati ya. Betul. Tadi kan katanya elok rumah dek bundo kandung. Itu tadi kan kita udah uraikan lah bagaimana si ibu tadi mendidik anaknya. Betul. Dari hamil sampai melahirkan sampai mengantarkan anaknya ke arah jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Jadi rumah itu mungkin mau rumah modern kini ataupun rumah dulu rumah secara adat ya rumah dalam suatu klan lah ya, satu kaum, suku ya, tinggal di rumah gadang gitu. Itu peran bundo kandung itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa Bundo ya. Kalau di Iko kan elok rumah dek bundo kandung itu mungkin inyolah yang menata rumah. Iyalah betul Bundo. Kemudian inyolah yang secara estetikanya mengatur ya. Iya. Mengatur estetikanya. Misalnya dapur ndak boleh badoan di ruang tamu. Itu yang bisa itu si ibu kan. Si ibu Bundo ya. Mana terpikir ya apa khususnya mencari si Bundo ya. Tapi memang arsitek itu kan laki-laki. Iya. Tapi yang tahu di mana diletakkan itu. Iyalah iya betul. Pasti si arsitek tadi konsultasinya dulu jo yang punya rumah jo bundo kandungnya. Iyalah. Nah, terus itu secara rumah modern. Iya. Tapi kalau di kampung di bundo kandung yang di kampungnya zaman siswa gitu ya sampai kini pun itu rumah itu dia tidak hanya melihat dari estetikanya, tidak hanya misalnya ada ruang tamu harus ada sofanya warna hijau gordengnya gitu, bukan hanya keindahan itu, tapi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dia menata rumah itu misalnya sampai ke
hal yang sekecil-kecilnya. Kecil, iya, Bunda ya. Iya. Sampai ke bawang saja, Iya, bawang Bunda. lado itu di atur lah, Diatur, di manage oleh Bunda Gandung. Bunda, iya, subhanallah. Ya. Misalnya kan kalau kini orang lah banyak tuh orang keliling-keliling jualan. Kalau zaman Iya. dulu kan ke pasar tuh seminggu sekalinya. Iya, betul, Bunda. Makan, gitu Iya. kan. Bagaimana si ibu ini menata ekonominya rumahnya itu Iya. supaya anaknya suaminya pulang tetap ada makan, Iya. anaknya jangan sampai tidak ada sambal dalam seminggu. Iya. Kalau kini awak seminggu habis babuek lo daftar gitu kan. Iyalah, Bunda. Kalau mundur kan doang mandi awak siswa kan tidak. Enggak, betul, Bunda. Mungkin para bayi mungkin masih ngalami lah orang gaya awak tuh. Iyalah, Bayi betul, Bunda. kapakan tuhnya. Kalau di kampung kan pakai kambui. Kambui, betul, Bunda. Ya. Itu segala macam. Jadi Iya. tanpa pakai matematik, tanpa pakai catatan, mereka tuh udah tahu kalau seminggu ini, dosa minggu tuh lado kok cukupnya bara gitu. Iyalah, iya, Bunda. Lah putih pada tahunnya juga, Bunda. Iyalah, Nah, Bunda. sampai itu kan kalau yang mungkin lebih dulu lah, baaknya menata padi. Padi, iya. Padi itu kan dikapuakan, kalau dulu masih ada lumbuang. Iya. Lumbuang tuh dibagi, ada yang lumbuangnya namanya yang untuk makan sehari-hari, Iya. ada yang untuk tahanan kalau masih musim paceklik, dan ada yang untuk khusus untuk tamu. Untuk tamu, Bunda. Iyalah. Ya. Jadi di kini mungkin enggak pakai itu namanya kapua. Iya. Kapua itu kalau zaman ambo lumbuang lah mulai enggak banyak lah ya, do cuma Iya. kadang saja. Tapi masih pakai kapua. Iyalah, Padi iya. itu baru pulang tuh dimasukkan, simpanlah ke kapua tadi. Iya. Jadi di baas padi, misalnya padi ko sampai puluh sumpi kalau di Iya. Bangan bisa cukup sampai padi balik Iyalah, 6 bulan ya, sampai panen, bulan Bunda, ya. sampai panen berikutnya. Itulah di manage oleh si ibu tadi. Iya. Nah, jadi itu makanya dikatakan elok rumah Di Bunda Gandung tadi. Jadi tidak hanya tahunya nyapu, Iya. lantai, Iya. tahu-tahu memikul suami pulang menendahkan tangan, bukan itu. Iyalah, betul, Itulah Bunda. kehebatan perempuan Minang. Luar biasa. Jadi mungkin sampai ke kehidupan kini kok Iya. itu masih pengaruh itu besar Pak Andi. Iya. Oleh kita melihat dari perantau Minang yang ada di Batam, mungkin nanti kita bisa lihat berapa puluh persen lah cuman jadi ibu rumah tangga. Iya, betul. Tapi yang jadi ibu rumah tangga pun nyo menyambi aja. Iyalah, betul, Paling Bunda. enggak, Iya. aku yang bisa aku di kerajaan ambil ketua dola. Iyalah, betul. Jadi inyo perempuan Minang itu menedahkan tangan ke suami itu kayaknya Iya. Agak pantang ya, Bunda ya. iya, Pantang lain enggak lewat. Nah, jadi kalau bisa sebisanya ini ndak meminta. Iyalah, betul, Bunda, Jadi iya. bara dinafkahkan, misalnya dinafkahkan di suaminya 5 juta. Iya. Sedangkan kebutuhan ndak cukup itu dong, Iyalah. misalnya 6 juta. Pak hanya memenuhi kebutuhan tadi. Iya. Itulah padusi-padusi Minang kok di rantau. Iya, Bunda. Nggak ada yang berdiam diri di rumah duduk. Iyalah, iya. Cuman misalnya tugasnya cuman kalau istilahnya dapur, sumur, kasur, bukan iya. hanya itu gitu. Betul, Bunda. Itulah Iya. anunya. Dan bahkan Bunda Rodah Thoyib pernah menceritakannya kamu, Iya. Elma kalau coba bedakan apa bedanya perempuan suku Iko kata. Iya. Kita enggak bahas sukunya lah gitu. Iyalah, betul. Kalau suku A katanya suaminya pulang, Mas mau makan nggak katanya. Iya. Terus kalau suku B katanya, Kang udah mau tidur belum katanya. Iya. Kalau kita padusi Minang katanya, kok makan laki, kok kalalo laki katanya. Nggak bertanya-tanyaan deh kok Langsung kemakannya. dihidangkan. Kalau kemakannya di tempat makan tuh lah tertutup nasi jual. Iyalah, betul. Kok kalalonya pas buat lah berhasil katanya. Iya, Nah, itulah subhanallah. dari disitulah makanya dikatakan baca rumah dek. Bunda Gandung tadi, Jadi bukan subhanallah. bancanya tuh dengan dihiasi misalnya kok bunga kok ada. Iyalah, betul, Bunda. Iyalah. Tapi secara keseluruhan. Betul, Bunda. Jadi penataannya dari A sampai Z, Iya, Bunda ya. iya. Iyalah, Bunda. Dari- A sampai Z itu, Bunda.
Andi Samudra. Oh, iya. Baik Bundo, Iya. menarik sekali. Iya. Cucu papa dari Bundo. Kayaknya selalu pertanyaan selanjutnya Bundo. Kita cobalah baca dulu pertanyaan Bundo ya. Komen dari sana kita Bundo. Subhanallah. Pak Amrul Hamzah sedang menonton. Terima kasih Om. Aku di Sungai Harapan ke Bundo. Oh iya. Nah, kemudian Pak Safril Yubahar, ke Pak Host kita ke Bundo. Adik kamu tadi. Iya, Assalamualaikum Bundo Haji Elma. Terima kasih Bundo ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saf. Alhamdulillah. Laba bagi ilmu beliau bahasa sama kita ke Pak Saf. Kemudian Pak Jamil Usnadi Jamlus sedang menonton. Beliau aku kayak ini Tanjung Pinang ke Bundo. Kemudian Ibu Nurmalinda Ceniago. Assalamualaikum Bundo. Sehat selalu Bundo Haji Elma. Ilmu sangat berguna sekali bagi kami Bundo. Subhanallah. Terima kasih Bu Nurmalinda Ceniago. Kemudian Pak Safil Yubahar. Biawak Jawe. Waalaikumsalam Om Donald. Subhanallah. Alamat sabut kalau jawab tadi Bundo ya Pak Donald tadi. Pak Andri, Assalamualaikum Pak Andri dan Bu Elma, semoga sehat selalu. Amin. Suara Minang TV sangat berhasil monitor dari Tanjung Pinang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Sedang Tanjung Pinang beliau kini ke Bundo. Iyalah. Oke. Itu baru Bundo. Iya. Sapo nyapo dari dosa anak kita. Pemirsa setia kita ke Bundo. Subhanallah. Baik Bundo, kita lanjutkan bincang-bincang kita Bundo. Iya. Ya. Nomor perhatian dari cucu papa Bundo tadi, itu tidak jauh beda Bundo dengan narasumber kita sebelumnya pada tua. Iya. Artinya waktu masih muda-muda, ya masih SMP Bundo lah mengenal, lah diperkenalkan oleh orang tua Bundo ya, tentang etika atau adat tadi. Ya. Sehingga sampai ke kita Bundo. Ya. Sebisanya Bundo ya, iyalah betul Bundo. Subhanallah. Baik Bundo, kembali kepada peran Bundo Kendong tadi Bundo ya. Mungkin Bundo lah berapa tahun tinggal di Batam Bundo? Ambo mana ya? Dari tahun 80 sampai. 80 Bundo ya. Subhanallah 80 berarti sekitar 39 tahun Bundo ya. Subhanallah. Bundo, pandangan Bundo. Mohon maaf. Anak-anak sana kemanakan Bundo ya. Baik anak kita di Kampuang maupun di Siko. Mungkin bagaimana pandangan Bundo terhadap peran orang tua, terutama orang Minang, ya terhadap anak-anaknya yang lahir di Batam, ya, yang berkaitan dengan adat kita Bundo. Silakan Bundo. Iyalah, iko mengenai mana kamu? Subhanallah. Bagi kita Bundo. Kebetulan kami waktu kemari tahun 80 sampai itu, iya Bundo. orang Minang di sekolah banyak. Iya Bundo, iya. Banyak. Waktu itu ketua IKSB Pak Manyon Sikumban. Iya Bundo. Sekretarisnya Pak Zulbahri. Pak Zulbahri. Nah, jadi kekerabatan itu masih kental lah gitu ya. Iya Bundo. Tapi kemungkinan waktu itu kecintaan kita itu belum seperti sekarang ini. Iya Bundo. Jadi terus terang saja anak-anak yang lahir waktu itu, iya Bundo. karena pertama mungkin banyak faktor lah ya. Iyalah Bundo. Faktor pendidikan mungkin dari yang kami yang mana, mungkin faktor lama meninggalkan kampung. Iya Bundo. Dan kemudian juga karena kita untuk berkumpul dengan orang-orang sama-sama awak dan banyak gitu. Iya Bundo. Sehingga kita tidak membiasakan anak-anak kita itu berbahasa Minang. Oh iya Bundo, iyalah betul-betul. Iya. Jadi ambo sendirilah, ambo keluarga besar lah itu ya. Iya betul Bundo, iya. Kayak misalnya Pak Zulbahri. Pak Zulbahri istrinya orang Lasi asli. Iya Bundo, iya. Ya, anak kebetulan lahir di Siko. Iya betul Bundo, iya. Dan sekolah di lingkungan Kartini Sengarapan SD-nya. Iya Bundo. Jadi tidak ada
bagaul, sobok lah orang awak. Orang awak gitu betul kan. bunda ya. Satu-satunya waktu itu orang awak yang kita temukan tuh almarhum Pak Adamri, Ya. almarhumah Ibu Adamri, beliau mengajak agama, mengaji gitu. Iya bunda. Tapi tidak dengan ya karena yang diajar dia anak orang Minang cuman anak Pak Jubari, Iyalah, anak bunda, Pak Anif cuman bertiga keluar tiga. Tapi lebih banyak dengan orang-orang pendatang. Pendatang iya betul bunda. Orang temputan sekolah gitu, Iya. orang tempatan, orang dari luar daerah misalnya, bukan hanya dari Minang saja, Iya. ya dari Jawa, Sunda dan satu komplek itu. Iya. Jadi tidak terbiasa. Iyalah betul Tidak ya. terbiasa dan di rumah pun awak karena mungkin misalnya awak lah pergi ke sekolah. Iya betul ya. Kayak Pak Jubari pergi ke sekolah, kebetulan suami yang mau pergi ke sekolah, Iya. boleh pergi ke kantor. Iya. Karena awak tidak bergaul di orang awak saja. Iyalah betul bunda. Iyalah Jadi, ya. Di rumah awak lah terbiasa. Oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia betul bunda. Bahasa Iya. Indonesia. Jadi anak tadi Iya. di rumah tidak mengenal bahasa Indonesia, Iya. tidak mengenal bahasa Minang, Iya. di sekolah, lingkungan di luar tidak mengenal bahasa Minang, Betul. sehingga kamu tidak cerita orang lain. Iyalah betul bunda. Iya. Iya. Kami sekeluarga besar tuh anak-anak tidak ada yang pandai bahasa Minang. Oh gitu bunda. Iyalah iya iya. Tidak pandai bahasa Minang dan kini jadi bumerang jadinya ke kami. Iya bunda. Kebetulan Iya. anak ambo yang kadang kebetulan ikut tadi. Iya bunda. Inyo kini tugas dipindahkan ke Padang. Oh iya bunda. Subhanallah. Iya iya. Tiba di Padang, tentu kan namanya orang Padang kan Ya. orang Padang kan orang Cimehe. Gitu. Masa orang jadi tanya menantu ambo tuh bukan orang awak. Iya bunda. Tanyanya kita mertua kita orang mana katanya. Orang Padang katanya gitu. Iya. Padangnya di mana katanya. Di Bukit Tinggi. Itu enggak orang Padang tuh dong. Iya betul betul bunda. Iyalah iya iya. Jadi apa? Padang tuh kota, kok enggak Kota. Padang kan. Iyalah, katanya betul-betul, gitu. Bunda, Kadang kawan-kawannya semua lah. Ya berarti di Padang tuh lah ada kawan lo lah. Iyalah kan. betul. Jadinya jadi yang Padang tuh apa ya kota ini Padang. Kota iya bunda. Kalau yang orang Padang tuh katanya orang Indaruang, orang Buminturun, orang Jati itu orang Iya. Padang katanya. Jangan ngaku-ngaku orang Padang ya. Kan? Jadi itu tadi Iyalah, kesalahan betul. kita lah. Iyalah betul bunda ya. Tapi setelah itu bergeseran, mungkin orang Wakla mungkin banyak kemari. Iya. Telah terbiasa dengan keseharian Iya. dan suaminya nanti merantau suami istri kemari. Nyolai terbiasa majakan bahasa Minang. Iyalah, bunda, iya, iya. Pandai bahasa Minang. Cuman yang namanya mengajarkan adat, adai ke nini ya biar ke mama itu Iya kan bunda. itu enggak sampai ke situ. Iyalah iya iya bunda ya. Tapi dengan adanya perkembangan belakangan kita mulai adalah perkumpulan orang Iyalah awak. betul bunda ya. Nah, mulailah kita mungkin ada yang bisa memberikan pemahaman lah gitu ya. Iyalah betul Karena bunda ya. muda-muda. Tapi kembali lagi ke yang mudanya. Iyalah bunda. Kadang-kadang ada resistensi. Iya betul bunda. Iya. Resistensi itu apa orang Minang nih susah katanya kawin sesuku aja nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Iya, Padahal apa sih ininya kita kan nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan saudara masa nggak boleh gitu. Kan? Iyalah betul bunda. Nah itu karena pemahaman tadi. Iyalah betul iya iya. Jadi memang Ambo tidak mengatakan orang lain yang ke diri Ambo sendiri lah gitu. Iya bunda ya. Tidak mengajarkan ya misalnya Ambo tahu tentang adai gitu kan. Iyalah betul bunda ya. Ya. Tapi ke anak-anakku tadi Iya. bertamu kesempatan yang mungkin tidak banyak. Iyalah betul karena sebenarnya pekerjaan banyak. Iya. Nah, kemudian apa ya tuntutan mungkin. Iyalah betul bunda lingkungan ketemu bunda ya. Kan, ya. Iyalah iya bunda. Pak Nabi Ambo maaf ya. Ya silakan bunda. Subhanallah silakan bunda. Iya. Ya.
Jadi mudah-mudahan ke depan Iya, Bunda. dengan ini kan kita persatuan orang Iya. yang risiko, apalagi kini Gema Minang. Gema kan? Minang, betul Bunda. Kita punya harapan besar gitu. Iyalah, Harapan iya. kita besar ke Gema Minang ini, generasi muda ini mudah-mudahan bisa melestarikan adat Minang. Adat Minang, betul, iyalah, iya. Dan sampai di rantau kok awak nak mengenal adat Minang. Iyalah, betul Bunda, iyalah, subhanallah. Iyalah Bunda, iya. Jadi Itulah, terima kasih Bunda, Bunda memberikan gambaran, ya. Pada intinya kewajiban sosial bagi kita Bunda, bagaimana eksistensi keberadaan adat Minangkabau itu di mana saja kita berada, tatap ada kan itu Bunda. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa Bunda. Mudah-mudahan pencerahan Bunda pada malam kini bisa diterima, ya, bisa diaplikasikan oleh berencana kita, baik yang di ranah maupun di perantauan Bunda, ya. Subhanallah. Mungkin pertanyaan terakhir ke Bunda. Ya, kembali kepada peran Bunda Kanduang di dalam ASN tadi Bunda. Ada selingkah negari. Menarik sekali Bunda. Kalau dari dulu sampai kini mungkin baik di ranah maupun di perantauan, mungkin ada yang perlu kita lihat Bunda, kita telusuri. Ya. Itu dalam hal kematian Bunda. Mungkin yang namanya lah sampai ajal Bunda, baik di keluarga kita. Nah di situ dalam kematian seorang penghulu Bunda. Mungkin kita tarik garis seluruhnya. Apa peran Bunda Kanduang, ya, apabila seorang pimpinan adat kita tuh meninggal Bunda? Yang pertanyaan terakhir Bunda. Mungkin tadi balik ke awak menyampaikan dari tadi mungkin Pak Labai tentang Bunda Kanduang Mandeh Sako. Mandeh Sako, oh gitu ya Bunda, ya. Jadi disitulah nanti berperan Mandeh Sako. Oh betul Bunda, ya. Mandeh Sako kan beliau lah yang menyimpan segala atribut datuk kebesaran, atribut kebesaran dari kaumnya gitu. Jadi biasanya tuh ada lemari, lemari itu yang dipegang oleh Mandeh Sako tuh. Disitulah namanya ada Salua, ada Deta, ada aku namanya si Sampiang, Bunda. ada Kari, ada Kari, ada Sewa, ada Sarawa hitamnya, ada Sarawa Jawanya gitu, ada. Jadi Bunda Kanduang Sako tadilah yang tahu, misalnya kalau baju putih, misalnya Sarawa Jawa, pakai kain saruang, pakai kopiah BK. Gitu. Itu kalau mungkin acaranya acara keagamaan. Gitu, Bunda, Nah, kemudian kalau acaranya acara di balai, mungkin ada saatnya datunya tidak pakai saldu, tapi pakai deta saja. Yang pakai deta itu biasanya penungke. Penungke Bunda, ya. Sistem penghulu Bunda, ya. Tapi kalau yang datuk tadinya kapai ke acara adai, itu dipatui dulu di Bunda Kanduang tadi. Oh iya Bunda, ya. Patui dulu. Letak saldu nyobaa, pasang nyobaa gitu. Jadi itu semua diatur oleh Mandeh Sako. Mandeh Sako tadi, iyalah. Bunda Kanduang di rumah dalam satu kaum. Kaum tadi, Bunda. Jadi Inyolah yang tahu nanti kan awak tuh masing-masing awak ada ranji gitu ya. Iyalah betul. Saci kaum awak tuh ada ranjinya. Beliau tuh yang memaci. Pokoknya katanya kuncinan arek bilik nan dalam. Iyalah Bunda. Megang kuncinya kan. Nah itu jadi Mandeh Sako tadi yang mau lupa alum menyampaikan, Mandeh Sako atau Bunda Kanduang Adai itu adalah perempuan yang paling dituakan dalam kaumnya, yang paling arif bijaksana, yang paling mengetahui tentang Adai, yang istilahnya mungkin Inyo belum tua, tapi Inyo lebih lebih berpengalaman atau mempunyai ilmu, dan biasanya itu yang Mandeh Sako adalah amak dari datuk. Oh, amak dari datuk, pimpinan adat Bunda ya? Iya, dari datuk dalam sekaum itu atau kakak kanduangnya. Kakak kanduangnya. Beliau lah yang memegang ranji tadi. Nah, ranji itu saat ada datuk meninggal. Datuk meninggal tuh istilahnya kan ada yang
apa namanya, ado yang digantikan Iya, setelah pengganti ya setelah beliau ditanamkan. Iya. Biasanya dilewakan langsung. Dilewakan, ya, langsung untuk Bundo. Siapa yang boleh menjadi datua Iya. untuk pengganti tadi? Iya. Biasanya ada penungkeknya kok langsung naik ya. Iya. Tapi kan itu belum acara yang formalnya gitu. Iyalah, iya. Tapi biasanya di pemakaman tuh langsung di beberapa daerah ya, tapi itu nanti mungkin mak masuk ke ada selingkah Ada selingkah, iyalah, Bundo. tapi itu di situ peran Bundo Kanduang nanti misalnya Pak Labai datuk gini kok, Iya. datuk Tumangguang lah misalnya kan. Iya. Penungkeknya mungkin nanti Labai Sultan. Iya. Nah, Labai Sultan itu nanti bisa ditunjuk waktu saat pemakaman. Iya. Jadi menggantikan datuk tadi. Iya. Nah, siapa yang berhak menggantikan Mang Makai Gala Labai Sultan itulah dari Bundo Kanduang tadi. Oh, Bundo Kanduang Sako tadi, Bundo ya. Bundo Kanduang Sako Subhanallah. tadi. Iya, iya. Memang yang melewakan nanti adalah mama. Ada mama ya. Tapi itu yang kunci arek di dalamnya dari Bundo Kanduang Sako. Subhanallah, iyalah, Bundo. Itulah anunya ya sampai ke kapan? Iya. Kan kalau meninggal, apalagi kalau datuk itu kan kapan dari mama, dari anak mak, dari anak Kemanakan. pisang, dari kemanakan, dari Iya. anak kandung. Nama yang kapan yang boleh dibawa yang boleh dibawa ke kubur, Iya. di mana yang kapan harus cuma dipersembahkan, itu Iya. Bundo Kanduang harus tahu. Oh iyalah, betul, Bundo. Nggak Iya, iya. seluruh kapan tuh boleh dibawa. Dibawa, iyalah, iya. Jadi ada kapan yang cumannya mungkin anak agak jauhnya atau Iyalah, anak itu iya. cuman berupa titipan uang gitu. Uang, Tapi iya. tetap dipersembahkan, tapi nama yang boleh dibawa tuh Bundo Kanduang yang Sebelum, tahu. oh iyalah, Bundo. Kanduang Iya, yang iya. tahu, gitu. Itulah kalau di ya di ranah lah katanya, Iyalah, ya, betul. perannya sangat luar biasa. Iya, Gitu. subhanallah, Bundo. Alhamdulillah. Mungkin nanti kalau kita punya waktu yang lebih panjang. Iya, ya, boleh, Bundo. Kita setting waktu untuk Bundo. Iya. Gitu. Yang ada selingkah nagari kok mulai dari kehamilan, Yang iyalah, kehamilan, betul, betul, istilahnya iya. mengidami, ya, Iya, betul, Bundo. melahirkan sampai nanti batagak pengulu, karena masing-masing nagari Iya. batagak pengulu tuh di adat yang diadatkan itu kan udah diatur, Iya. tapi di adat yang teradatkan, di adat Iya. selingkah nagari itu beda. Beda, gitu. betul, Bundo. Iyalah, Jadi iya. mungkin nanti Insyaallah. ya sampai jo makan jamba. Iya. Jamba itu kalau sebat namanya jamba, makan tuh karena si bungkus jo daun bantu Iyalah. pakai pinggan gadang, Kadang bukan sama itu, Bundo ya. makan Iya. di situ sajamba, dan yang makan sajamba itu pun orangnya dipilih ya. Iyalah, iya, Nggak betul. boleh, misalnya itulah tingkatan-tingkatan itu bukan ini orang kaya orang miskin, Iya, tapi Bundo. tingkatannya kalau yang datua ya misalnya yang datua pulau. Iya, iya, jadi betul. itulah anunya. Dan sajamba itu enggak boleh lebih daripada 6 orang, enggak boleh kurang. Nggak boleh kurang, sudah Makanya- diatur tuh, Bundo ya. Iya, banyak sajamba makan gitu orang kan. Iya, iya. Itulah. Jadi ibu Jawa di Siko kadang-kadang sajamba tuh bara Bu 5. Kok 5, 6 namanya sajamba makan. Gitu. Iyalah, Jadi Bundo. mungkin nanti kita mudah-mudahan. Iyalah, Bundo, kita setting waktu nanti, Bundo. Iya, Subhanallah. gitu. Iyalah. Di- Luar biasa. Baiklah, Bundo. Alhamdulillah lebih 60 menit pula Iya, kita bersobok juga senak kita, Bundo. Supaya yang di ranah di perantauan. Iya. Ibarat kata, Bundo, kok berjalanlah sampai ke Bateh untuk malam kini, kok, Bundo. Balayalah sampai ke pulau. Iya. Jadi nampaknya dari apa yang Bundo sudah paparkan tadi, mudah-mudahan pemirsa kita, terutama generasi muda, baik yang di ranah maupun di perantauan, bisa menerima, bisa memahami begitu besarnya peran seorang Bundo Kanduang ya di dalam adat selingkah nagari. Ya, betul, Bundo ya. Ya, subhanallah. Kami ucapkan terima kasih, Bundo. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan, karena banyak pemikiran-pemikiran Bundo ya yang perlu kita cuci paparkan di SMTV, Bundo. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan Bundo sehat selalu. Amin, amin. Alhamdulillah, di sana kita banyak juga mendoakan. Ya. Mudah-mudahan Bundo sehat selalu Amin. dan bisa berbagi dengan generasi muda kita, Bundo. Iya, generasi penerus, Bundo ya. Iya. Ya. Jadi aku bagi orang mungkin banyak
kalau orang awak Indonesia kan banyak siriah di balai. Iya. Sakitu dalam cara betul, yang ya. dalam cara saja yang kita punya. Betul tuh. Jadi Bundo ya. Mungkin dengan ilmu banyak ilmu yang cuman yang kita ketahui seberapa yang kita ketahui. Nah, tidak ada salahnya yang sedikit ini kita paparkan. Betul Bundo. Jadi kok titik jadikan laui. Iyalah Bundo. Kapan jadikan gunung. Gitu ya. Jadi gitu. Itulah dari orang awak kan. Iyalah betul Bundo. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur. Amin Bundo. Kita masih bisa basuh dia di sana baik di ranah mau terutama yang di rantau. Di rantau Bundo ya. Kalau di ranah nanti mereka sudah betul. Tiap hari lah keseharian mereka itulah betul Bundo. Iya. Di rantau yang mudah-mudahan besar harapan itu Bundo ya. Sama ke Gema Minang. Gema Minang Bundo ya, generasi muda Minang Bundo ya. Iyalah, iya. Bisa mengembangkan kecintaan kita terhadap adat istiadat Minang. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di seksi bidang adat dan budaya Minangkabau Bundo menyaksikan tayangan kita malam ini ya live streamingnya. Mudah-mudahan misalkan agenda atau catatan bagi mereka Bundo. Insyaallah. Ya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Sehingganya walaupun kita lama di rantau, namun adat Minangkabau tidak kalah kang dek paneh, adalah kuat dek hujan, tetap ada di diri masing-masing Bundo ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi apalah kira Bundo, sebelum kita tutup, kita baca aja lah komentar dari dosen kita Bundo ya. Izin Bundo. Iya. Iko dari Ibu N Sakinah. Kenal Bundo mungkin ya. Assalamualaikum Bundo, semoga sehat tarui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo N Sakinah. Doakan ke mudah-mudahan Bundo sehat selalu. Kemudian Ibu Artari Guci Tati. Kurang Guci kok Bundo. Yang Guci. Guci kok pacah Bundo ya. Assalamualaikum Suara Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Artati. Terima kasih Bunda Elma, ilmu yang manfaat bagi generasi muda ke depannya, yang khususnya di Kota Batam. Ya, berarti harapan beliau ini Bundo, ya mudah-mudahan generasi muda kita Minang khususnya yang ada di Kota Batam tidak mengabaikan ya peran dari adat kita tadi Bundo ya. Ya, Pak Asbur Peliang sedang menonton. Terima kasih Pak Asbur. Mudah-mudahan sehat selalu. Sintarian Sari sedang menonton. Konon dia bawa gua anak Bundo. Anak mintuo. Yang pergi umroh semua. Semua ibu tuh. Ya alhamdulillah. Iya. Salam lah. Iya Bundo. Dulu semua. Masuk semua Bundo ya, insyaallah. Mau sampaikan nanti. Iyalah. Oke. Itulah kira Bundo, dosa-dosa kita yang mengomen dan juga menonton. Ya, serta berdoakan kepada kita bersama. Amin. Ya, mudah-mudahan pemirsa kita tuh sehat selalu ya Bundo ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Bak kira Bundo, bak sekali lagi Bundo wajalanlah sampai ke Bateh, balayalah sampai ke pulau. Izin Ambo membuka menutup Bundo ya. Oke, terima kasih Bundo. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah 60 menit labiah kita bersama di channel kesayangan kita ko Suara Minang TV, suaranya orang awak. Apa yang disampaikan oleh Bundo Elma tadi mudah-mudahan menjadi pelita di malam hari ya Bundo ya. Suluah lah di malam hari bagi kita baik yang ada di ranah maupun di perantauan. Jangan lupa di sana di like, di subscribe dan dibagikan. Sehingga dosa-dosa ambo yang mungkin tidak sempat menonton tayangan kita malam kini ko di saat beliau-beliau itu sedang santai Bundo ya, bisa memutar atau menyaksikan balik live streaming kita malam kini ko. Sekali lagi, Ambo Andi Zamudra Labe Sultan serta Bundo kita sebagai narasumber Bundo Elmawati mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita sadonyo yang telah memberikan komen, doa dan juga hal berhubungan dengan kegiatan malam kini ko. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Dan minggu di muka Bundo, mudah-mudahan kita bersobok balik ya. Insyaallah Bundo ya. Ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suaranya orang awak. Terima kasih Bundo.
Allahumma shalli ala Muhammad.